Kak Nikita ini dikenal sebagai mermaid gitu ya di Jakarta Aquarium. Boleh dong dijelasin dulu Kak, awalnya jadi mermaid di Jakarta Aquarium itu gimana sih? Jadi sebelumnya mereka mungkin lihat aku di sosial media ya, karena aku sering upload di sosial media itu pakai kostum mermaid, terus berenang dengan peralatan mermaid. Jadi mereka nawarin bagaimana kalau misalkan perform di sebuah akuarium di Jakarta. Oke, nah terus kalau membahas free dive nih, sebenarnya free dive ini olahraga yang seperti apa sih Kak? Free dive itu salah satu olahraga ekstrim sebenarnya di dunia. Jadi mungkin bisa disebut olahraga kedua ekstrim di dunia setelah skydiving, kemudian free diving. Tapi sebenarnya olahraga ini sangat menyenangkan. Hai Tribuners, balik lagi di On Game Every Night. Kali ini sama Mei di sini. Malam ini Mei bakal ngajakin Tribuners di rumah untuk ngobrol sama salah seorang mermaid nih Tribuners. Nah, sosok satu ini adalah mermaid di Jakarta Aquarium gitu. Nah, selain menjadi mermaid, dia juga menjadi instruktur free dive yang sekarang ini lagi banyak digandrungi oleh artis, selebgram maupun kalangan biasa. Nah, ini dia Kak Nikita Vima. Nah, Tribuners, kali ini kita udah bareng sama Kak Nikita Vima, si mermaid itu. Ini dia Kak Nikita. Hai Kak, apa kabar? Hai, baik. Baik. Sekarang Apa kabar? kesibukannya apa aja nih Kak Nikita? Kesibukan aku sekarang ngajar free diving. Mhm. Terus sekarang lagi persiapan kompetisi juga, kompetisi free diving bulan ini. Jadi aku lebih prioritas ke training free diving untuk persiapan kompetisi. Mm-mm. Berarti fokus di menyelam gitu ya Kak ya? Mm. Mm-mm. Oke, nah terus kan Kak Nikita ini dikenal sebagai mermaid gitu ya di Jakarta Aquarium kalau nggak salah, betul? Betul. Betul. Nah, boleh dong dijelasin dulu Kak, awalnya jadi mermaid di Jakarta Aquarium itu gimana sih? Awalnya itu aku ditawarin oleh agensi untuk perform jadi mermaid. Jadi sebelumnya mereka mungkin lihat aku di sosial media ya, karena aku sering upload di sosial media itu pakai kostum mermaid, terus berenang dengan peralatan mermaid. Jadi mereka nawarin bagaimana kalau misalkan perform di sebuah akuarium di Jakarta. Terus aku pikir kenapa enggak dicoba gitu awalnya. Ternyata pas waktu dicoba aku suka, jadi itu terus berlanjut. Mhm. Terus kan Bersyukur tadi dibilang, ya, terus kan tadi dijelasin kalau awalnya tuh mereka melihat postingan-postingan dari Kak Nikita sendiri di Instagram gitu kan. Nah, ya. apakah berenang itu memang hobinya Kak Nikita sendiri atau gimana? Sebenarnya dari kecil memang suka berenang. Mhm. Terus aku juga besar di Bali, jadi hiburan setiap kemana-mana tuh waktu masih kecil ya ke pantai, kalau nggak ke pantai, ke laut, ke kolam. Karena emang waktu itu nggak ada hiburan apa-apa lagi di Bali, cuma ada mall dan mallnya pun cuma satu gitu. Jadi kalau ke mall terus kan bosan ya. Jadi kita ke Mhm. laut, terus kita berenang, surfing, terus nyelam. Jadi itu udah jadi kebiasaan rutin di masa kecil sampai sekarang jadi suka gitu. Jadi karena rutinitas tersebut. Oke. Nah, terus gimana sih awalnya prosesnya Kak Nikita itu menjadi mermaid ini bagaimana prosesnya? Terus apa sih yang membuat Kak Nikita akhirnya tertarik untuk oke nih deal mau jadi mermaid di Jakarta Aquarium itu? Karena suka ya, jadi pada saat coba untuk melakukan uh, training di akuarium tersebut, Mhm. itu saya ngerasa tertantang. Jadi mermaidnya harus tahan nafas lebih lama, terus mereka juga harus bisa melakukan koreografi pada saat kita menahan nafas, dan Mhm. yang paling susah adalah untuk terlihat tetap estetik, appearance-nya tetap relax pada saat kita menahan nafas sambil kita melakukan gerakan dengan kostum yang tidak mudah gitu untuk dipakai buat menyelam. Jadi itu saya merasa tertantang ketika saya bisa melakukannya, saya ada kepuasan tersendiri. Jadi kayak, oh gue bisa nih. Terus karena emang kesukaannya sama menyelam udah dari kecil, jadi saya ngerasa ya happy aja di situ. Terus perform kan, memang saya suka menghibur. Mungkin emang suka entertain. Bahkan kalau lagi ngajar pun saya sebenarnya 10% ngajar, 90% entertainer. Jadi pada saat saya menghibur orang-orang dengan apa yang saya miliki, saya
merasa ada kepuasan tersendiri. Oke. Nah, waktu itu, waktu dipilihnya sebelum menjadi mermaid nih, waktu apa ya istilahnya, proses untuk menjadi mermaid itu kan disuruh nahan nafas, itu berapa lama sih Kak nahan nafasnya? Waktu itu rekor nahan nafas aku 3 menit untuk melakukan adegan yang kurang lebih 1 menit di dalam air. Waktu itu bisa gitu. Tapi karena tertantang, jadi pengen untuk bisa lebih. Jadi setelah saya melakukan beberapa training di Jakarta Aquarium, saya mengupgrade level freedive saya menjadi lebih tinggi gitu supaya saya bisa lebih nyaman lagi, supaya tahan nafasnya lebih lama lagi, jadi supaya nggak panik lagi. Jadi dari situ saya mulai berkembang lagi, memperluas skill saya di freediving ketika saya udah mulai menjadi mermaid. Nah, terus apakah pada saat itu, pada saat Kak Nikita akhirnya dipilih untuk menjadi mermaid, apakah Kak Nikita itu menjadi orang pertama atau memang sebelumnya udah ada mermaid yang lain nih? Udah ada. Jadi udah ada beberapa mermaid yang lain, jadi mereka keep on searching kandidat mermaid yang mampu untuk bisa melakukan hal secara tahan nafas. Jadi memang dibutuhkan basic free diving untuk bisa melakukan adegan-adegan ataupun gerakan-gerakan dan semua skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mermaid. Jadi sambil jalan mereka sambil training sambil tetap mencari orang yang mungkin bisa masuk menjadi seorang mermaid, kriteria mermaid tersebut. Dan nggak hanya untuk menjadi mermaid yang untuk dibutuhkan sebuah pertunjukan, kan tidak hanya asal ambil yang bisa tahan nafas, tapi mereka juga melihat dari appearance. Nggak bisa ngambil mermaid sembarangan yang mereka asal bisa tahan nafas. Di situ Ini dia bukan content creator makeup biasa, tapi ini dia tuh makeupnya itu ngikutin wajah dari artis-artis terkenal. Nah, ini kita udah terhubung sama Kak Via, kita langsung sapa aja ya. Halo Kak Via, gimana nih kabarnya hari ini Kak Via? Alhamdulillah baik. Ini Kak Via asalnya dari Kenapa? asalnya dari mana Kak Via? Asalku dari Jambi. Oh, asal Jambi. Iya. Semuanya dari Jambi. Asalku sebenarnya dari Depok, cuman karena ikut suami jadi tinggal di Jambi gitu. Oh gitu. Oh, suaminya yang Jambi, kakaknya Depok. Iya. Oke, ini profesinya Kak Via ini apa ini kalau boleh tahu? Cuman ibu rumah tangga doang. Oh, udah. Atau seiring berjalannya waktu aja, gimana Kak? seiring berjalan waktu. Jadi olahraga ini sangat menyenangkan ketika kita mengikuti course. Jadi di course itu kita diajarkan bagaimana cara free diving, bagaimana cara menahan nafas, terus penggunaan alat-alat yang baik, bagaimana cara merawat alat-alat, terus bagaimana free dive, tapi kita tidak tahu apa itu free dive, terus kita hanya mencari-cari tahu di Google atau di fatal juga akibatnya. Harus memenuhi beberapa requirement seperti tahan nafas di kedalaman 40 meter. Nah, itu requirement yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang instruktur. Nah, terus untuk menjadi instruktur
free dive gitu. Awalnya gimana sih Kak, kok kepikiran mau jadi instruktur free dive? Maksudnya dengan hobi ini akhirnya bisa menghasilkan uang juga gitu. Awalnya kepikirannya tuh gimana sih Kak? Sebenarnya nggak kepikiran kalau nanti bakal bisa dapet. Dari situ saya mulai, oh ya udah aku jadi instruktur dan aku start my own school. Di situ aku mulai berpikir kalau ini juga bisa jadi bisnis. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan sih sebenarnya bisa jadi bisnis. Di instruktur free dive. Aku certified as an instructor 2018 akhir, kemudian start the school 2019. Oke. Berarti istilahnya baru lah ya, baru 2019, sekarang 2022 gitu. Nah, udah seberapa banyak sih Kak murid-murid yang udah pernah Kak Niki ajarin? Banyak. Jadi tahun kemarin itu aku certified kurang lebih sekitar 250 lebih murid dalam waktu setahun. Terus siapa instrukturnya, terus ini siapa nih kita, terus apa itu free dive juga belum masih kedengaran aneh gitu, orang menyelam tanpa bantuan alat pernafasan gitu. Tapi karena sekarang mulai berkembang ya, banget murid yang daftar untuk ikut kursus free dive. Aktor, terus ya public figure, selebgram, mereka juga mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Mungkin ada yang sebagai konten atau mereka mungkin memang suka free dive. Ada juga paling atas gitu paling menjadi free diving instructor. Terus ada juga yang mereka selebgram ya untuk kebutuhan itu. Nah, kalau misalnya dari kalangan orang biasa nih Kak, biasanya mereka tuh apa sih alasannya pengen relax di dalam air. Jadi semua murid-murid yang tiap kali masuk ke kelas free dive, aku tanya, what is your motivation? Mereka selalu jawab, I want to be more relaxed because mereka panik atau mereka nggak nyaman di dalam air dan mereka juga mostly belum pada bisa berenang gitu. Dan untungnya mereka yang pada belum bisa berenang, mereka tidak perlu teknik bisa kita lakukan di air. Jadi mereka try to be relax aja di dalam air sehingga mereka bisa ngelakuin semuanya. Itu tujuannya mostly pengen relax dalam air, juga yang tujuannya mereka rekreasi, mereka pengen trip ke Labuan Bajo, pengen trip ke Raja Ampat, jadi mereka pengen bisa free dive di situ. Jadi nggak hanya snorkeling yang stay di surface, mereka bisa salah satu olahraga yang bikin sehat gitu. Dari segi lifestyle. Terus kemudian ada mereka juga yang pengen pemecah rekor atau ikut kompetisi. Banyak sih tujuannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi soal mereka yang pengen relax di dalam air, itu apakah ada nggak sih Kak kaitannya antara olahraga ini sama efek psikologis kita? Pasti. Karena free diving itu kita try to be relax di dalam air. Jadi otomatis kita mencoba untuk benar dan bernafas yang membuat efek relaksasi pada tubuh kita. Dan itu akan membuat efek yang sangat besar bagi kita secara psikologis. Kita yang jadi lebih tenang, jadi lebih rileks, yang tadinya panikan di dalam air, jadi sekarang lebih rileks. Jauh sangat berbeda ketika saya melihat seseorang yang benar-benar mereka nggak tahu how to swim. Terus ketika mereka belajar free dive dan sejam kemudian mereka udah bisa tahan nafas 2 menit dan udah bisa berenang 40 meter dengan satu nafas. Mereka seperti orang yang berbeda dengan awal yang mereka free dive sama mereka yang setelah free dive. Jadi mereka yang tadinya panik, yang mereka aduh keringetan, terus grogi, aduh Kak aku panik, aku ini, semua mereka ceritain, tapi setelah sejam kemudian mereka mencoba free dive, mereka jadi lebih rileks, lebih tenang, dan wow. Jadi kayak kontras perubahannya. Di situ juga yang membuat saya happy ketika melihat murid yang benar-benar dari zero, and then 1 hour later, dia berubah jadi orang yang berbeda. Oh, unik banget ya Kak, maksudnya dengan waktu sesingkat itu sebenarnya bisa merubah dengan efek yang signifikan gitu ya Kak ya? Iya. Oke, nah terus untuk kurs free dive ini sendiri itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Kak? Jadi untuk course free dive itu biasanya kita ada 2 sesi.
Jadi sesi pertama di kolam dangkal, sesi kedua di kolam dalam. Jadi untuk sesi pertama kita belajar bagaimana cara menahan nafas, bagaimana cara menggunakan alat seperti fins, bagaimana cara bergerak dengan fins, terus bagaimana cara teknik-teknik pernafasan. Jadi yang kita lakukan di kolam dangkal semuanya basic. Kemudian setelah mereka selesai di sesi pertama, mereka akan pindah ke sesi kolam dalam. Di sesi kolam dalam itu mereka akan praktek bagaimana caranya menyelam di kolam dalam. Jadi mereka sudah tidak worry lagi tentang bagaimana cara nahan nafas karena mereka udah dapat sesi pertama. Di sesi kedua mereka belajar bagaimana cara ekualisasi telinga pada saat kita menyelam di kedalaman. Jadi dengan 2 sesi tersebut mereka udah dapat ilmu yang sangat banyak untuk free diving. Jadi basic-basic ilmunya itu sudah mereka dapatkan untuk mereka bisa training sendiri dengan teman atau training di dive center lain. Jadi setelah 2 sesi tersebut mereka bisa keep on training bersama teman-teman lainnya atau tetap ikut training sama sekolah. Tapi yang di course ini, yang 2 sesi ini adalah hal yang paling fundamental. Jadi dengan 2 kali sesi ini mereka harusnya udah bisa free dive dan udah tahu segala ilmunya sampai ke safety prosedurnya. Oke. Nah, terus apa sih Kak kesulitan yang ditemui ketika mengajarkan untuk mereka-mereka yang masih awam mungkin, yang belum bisa berenang, terus untuk belajar free dive ini kesulitannya sendiri untuk ngajarin mereka tuh apa sih? Kesulitannya sih lebih kepada membuat mereka untuk stay fokus. Jadi kadang kita untuk fokus di darat aja susah gitu, apalagi di air yang banyak distraction-nya. Di air kan kita harus tahan nafas, terus ada keinginan untuk bernafas yang pengen naik cepat-cepat gitu. Jadi untuk membuat mereka fokus itu yang agak challenging. Jadi ada yang mereka bebel nggak dengerin karena mereka panik. Saya stay fokus, tapi karena mereka panik mereka nggak bisa dengar. Terus ada yang cepat, ada yang mereka cepat untuk fokus, jadi mereka bisa melakukan semua yang saya instruction. Itu yang membedakan setiap murid ketika mereka bisa melakukan dengan cepat atau enggak adalah level fokus mereka. Jadi untuk bisa membuat fokus kita lebih tinggi, itu tadi kita mesti bisa belajar cara pernafasan yang baik, karena ketika kita bernafas dengan baik, bernafas dengan rileks, kita tenang, semua badan rileks, kita akan jauh lebih fokus. Jadi jangankan untuk free dive gitu, kalau kita cukup bisa membuat kita fokus gitu. Jadi sama hal yang kita lakukan di air juga seperti itu. Oke. Nah, terus free dive ini kan, course free dive ini kan dimulai dari 2019 gitu ya Kak. Nah, sedangkan di 2020 kita itu kena pandemi nih, pandemi COVID gitu. Terus apakah course ini juga terdampak banget atau gimana? Justru pas pandemi kemarin lagi banyak-banyaknya. Karena orang mungkin nggak tahu kali ya mau ngapain, mereka nggak ada kerjaan, terus mereka mostly mereka work from home, terus mereka pengen olahraga tapi nggak tahu olahraga apaan karena nggak boleh keluar gitu. Dan kita pakai private pool sehingga kita tetap bisa melakukan training, tetap bisa melakukan course. Jadi dengan safety protokol yang sudah diterapkan. Jadi pas pandemi kemarin, alhamdulillah tetap berjalan sih course dan training. Beruntungnya gitu ya Kak ya, di sisi lain tuh. Ya walaupun worry ya. Setiap kali kita ada murid gitu, kita worry apakah ntar ketularan atau enggak gitu. Tapi eventually semua orang juga ketularan sekarang. Ya udah ya kita kuat-kuatan imun aja, jadi jaga kesehatan, tetap lakukan safety protokol dengan baik. Tapi beruntung juga kan sekarang memang COVID lagi landai banget gitu ya Kak ya. Ya. Dan kita udah bisa beraktivitas layaknya sebelum masa pandemi gitu bisa dibilang. Nah, terus sebelum menekuni bidang menyelam ini gitu, apakah Kak Niki juga pernah ada usaha lain gitu? Sebelum free dive saya penyanyi. Oke. Jadi saya bekerja sebagai singer di beberapa stasiun televisi, backing vokal beberapa band. Terus ya saya juga bekerja sama beberapa
komedian yang di stasiun TV swasta untuk jadi backing vokalnya mereka di program TV tersebut. Jadi kegiatan saya sebelum Free Dive full singing. Nggak ada bisnis lain gitu, Kak? Bisnis lain dulu sempat punya clothing line, tapi buat anak kecil. Jadi waktu itu saya mendandani anak perempuan saya sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya bikin bajunya, saya bikin aksesorisnya sesuai dengan apa yang dia pakai. Jadi semuanya match. Karena pada waktu itu susah kan mencari aksesoris yang match sama bajunya. Akhirnya saya bikin sendiri, terus ya udah itu saya kembangkan sampai lumayan sih waktu itu online shopping, online clothing masih jarang 2012. Oke. Tapi di situ penjualannya oke karena mereka ibu-ibu mereka emang jarang keluar ke mall untuk belanja, jadi mereka lebih senang online shopping di situ ya berkembang. Tapi sekarang karena udah fokus ke Free Dive, jadi itunya nggak dilanjutin lagi. Oke, berarti memang sekarang 100% untuk free dive gitu ya, Kak ya. Oke. Nah, terus Kak Nikita ini kan sudah banyak menerima penghargaan dari free dive. Apa sih, Kak, penghargaan yang paling berkesan selama selama terjun di dunia ini dan berbagai pengalaman, maksudnya penghargaan itu? Penghargaan yang paling waktu saya ikut pertama kali kompetisi itu saya dapat penghargaan sebagai freediver terbaik di Indonesia, newcomer terbaik di Indonesia. Terus saya juga menjuarai overall winner juara 2 kalau nggak salah. Lupa deh, juara 2. Nah itu yang membuat saya termotivasi untuk melakukan kompetisi terus, memotivasi untuk terus belajar freedive. Karena kalau saya nggak ikut kompetisi itu mungkin saya nggak sampai ke titik sekarang gitu. Karena mungkin saya cuma rekreasi aja gitu. Jadi di situ yang memotivasi saya untuk melakukan freediving terus sampai akhirnya memecahkan rekor-rekor nasional Indonesia. Oke. Nah, terus untuk saat ini kan Kak Niki itu emang udah punya anak gitu kan sebagai freediver. Saya membebaskan anak saya untuk menjadi apapun yang dia mau. Ketika saya memiliki beberapa experience atau skill yang ada dalam diri saya pasti akan introduce ke anak saya. Jadi mereka bisa tahu apa yang saya kerjain, bisa tahu apa yang udah saya alamin, tapi untuk mereka ingin menjadi apapun yang mereka mau di dunia ini, I will support her 1000%. Oke. Nah, terus terakhir nih sebelum kita tutup, pernah nggak sih Kak Niki sendiri menerima misalnya keluhan gitu dari orang terdekat karena terlalu sibuk? Oh, pernah. Ya. Gimana? Ya kegiatan saya emang sibuk banget tapi emang dari muda sampai sekarang nggak bisa diem orangnya. Jadi selalu ada kegiatan yang sampai full gitu satu hari dan itu dilakukan setiap hari. Pasti ada komplainan. Cuman kan kita tahu hidup kita prioritasnya apa. Ya. Kalau misalnya prioritasnya keluarga, ya mungkin kita lebih ke pangkas lagi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Misalkan sekarang pun saya juga kemarin kegiatannya sebelum awal-awal free dive mungkin saya mengambil semua kegiatan yang saya bisa lakukan. Waktu itu masih nyanyi, masih ada bisnis clothing line, terus masih ada mermaid di Jakarta Aquarium, masih ngajar, masih jadi atlet. So like everything in one day itu kayak capek banget gitu. Jadi waktu untuk keluarganya juga jadi berkurang. Tapi setelah melakukan beberapa kegiatan tersebut, saya sadar beberapa prioritas saya harus pangkas. Jadi ada yang menjadi prioritas saya, yang lain-lainnya udah saya pangkas. Jadi sekarang fokusnya hanya di free dive sekolah free dive yang sudah saya jalani sekarang sama ya anak. Oke. Anak selalu jadi prioritas pertama. Oke, pastinya. Oke, menarik banget nih pembahasan kita hari ini sama Kak Nikita Vima. Terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya udah mau ngobrol bareng Tribuners di rumah juga. Semoga sehat selalu, semoga selalu sukses di dalam bidangnya. Dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.